Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Simak materi berikut baik-baik ya. Sebelum memasuki pembelajaran, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar yang perlu dicapai. KD 3.3 menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Dari KD 3.3 tersebut, maka tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu merumuskan secara mandiri pengertian, tujuan, isi, dan struktur teks eksplanasi yang telah dibaca. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Pada teks eksplanasi, juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa, yaitu fenomena alam dan sosial. Yang kedua, informasi yang ada dalam teks eksplanasi bersifat ilmiah. Artinya, fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga, fakta-fakta yang dirangkai dalam teks eksplanasi menggunakan pola kronologis, yaitu urutan waktu, kausalitas atau sebab akibat, dan interpretasi, kesimpulan. Yang keempat, informasi yang ada dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Artinya, proses terjadinya suatu peristiwa yang dipaparkan memberikan informasi bagi khalayak umum. Isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang dapat memudahkan untuk membuat dan memahami isi teks. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu A. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum mengenai suatu fenomena yang akan ditulis dalam teks eksplanasi. Gambaran umum tersebut dapat berupa definisi atau latar belakang. B. Deretan penjelas. Deretan penjelas berisi penjelasan proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. C. Interpretasi. Interpretasi berisi penutup dan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Tanggapan dari penulis juga dapat ditambahkan pada bagian ini. Nah,
Untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami teks eksplanasi, kerjakanlah tugas-tugas berikut. Yang pertama, bacalah buku paket Bahasa Indonesia bab 5, yaitu urutan cerita menarik dalam teks eksplanasi pada halaman 127 sampai 143. Yang kedua, tulis kembali dengan rapi materi yang kamu terima dari sekolah di buku tulismu sebagai rangkuman bacaanmu. Yang ketiga, kerjakan secara mandiri kegiatan 5.2 bagian C nomor 2 halaman 133, yaitu membuat kesimpulan dari teks A, B, C yang ada di dalam halaman 132 dari buku paket. Yang keempat, kerjakan secara mandiri kegiatan 5.6 bagian C nomor 1-3 pada tabel halaman 140. Teks berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro halaman 140 sampai 143. Dan yang kelima, kerjakan semua tugas dan disimpan dengan baik di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi pemaparan materi pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian semua dapat memahaminya ya. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.